Halo Auto Lovers. Belum juga selesai kasus berbelit-belit yang sebenarnya udah jelas direkayasa itu, sekarang udah ada lagi yang baru. Meskipun beda duduk perkaranya, keduanya sama-sama keji sih. Itu karena dugaan aliran dana dari polisi tingkat daerah bernama Ismail Bolong yang disebut-sebut sampai ke kantong Kabarreskrim Mabes Polri. Duit tersebut kabarnya dihimpun dari hasil pemerasan tambang-tambang ilegal di Kalimantan Timur. Tentu sebuah hal yang mengejutkan dan kembali menjadi cambukan keras bagi institusi yang akrab dengan moto presisinya itu. Apalagi masyarakat banyak yang percaya tentang dugaan suap tersebut. Awal mula pria bernama Ismail Bolong ini viral di jagat maya disebabkan karena video pengakuan yang menyedot perhatian publik. Dalam pengakuan tersebut, Ismail menyatakan bahwa dirinya pernah memberi setoran sebanyak 6 miliar rupiah ke Kabarreskrim saat ini, Komjen Agus Andrianto. Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2001. Duit yang distor sebanyak 3 kali itu disebut Ismail sebagai uang koordinasi. Setelah booming, Ismail justru muncul dengan narasi yang berbeda. Kali ini ia malah minta maaf ke Komjen Agus karena sudah mencemarkan nama baiknya. Maaf kepada Kabarreskrim atas berita viral saat ini yang beredar. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar. Pria yang bertugas di Polres Samarinda ini menyatakan kalau dirinya dipaksa oleh seorang jenderal untuk menyebut nama sang Kabarreskrim. Jenderal yang dimaksud di sini adalah Brigjen Hendra Kurniawan yang saat itu masih menjabat sebagai Karopaminal di Propam Polri. Hendra juga nggak menampik keterlibatan Komjen Agus saat ditanya soal itu. Sebaliknya, Komjen Agus malah mengelak dan bilang kalau bisa aja justru Hendra dan Sambo yang nerima aliran duit itu. Kayaknya bener nih, ada perang bintang di tubuh Polri. Baik, balik lagi ke kasus ini, kayaknya memeras para penambang ilegal itu bisnis yang menguntungkan ya. Bayangin aja si Ismail Bolong yang cuma seorang bintara biasa aja, bisa punya aset yang bisa buat kalian geleng-geleng kepala. Itu terbukti gara-gara belakangan ini lagi ramai foto hunian bah istana yang digadang-gadang milik mantan anggota Polri tersebut. Walau nggak ada rilisan resmi dari data LHKPN miliknya, namun bisa kita ketahui kalau Ismail Bolong ini punya harta yang gak sedikit. Ya kalau ini beneran rumahnya ya di garasi rumah ini aja terdapat sederet mobil mewah yang terparkir rapi. Mulai dari Lexus RX 300, SUV mewah dengan desain yang agresif seharga 1,4 miliar rupiah. Pada foto lainnya juga menunjukkan beberapa kendaraan mewah lainnya seperti Mini Cooper S serta MPV mewah Toyota Alphard. Gak ketinggalan koleksi termewahnya sekaligus yang paling mahal ada Lexus LX 570 berwarna hitam lansiran tahun 2014. Waktu baru ya, mobil ini harganya di atas 3 miliar loh. Tapi yang paling mencolok di antara sederet mobil yang terparkir di rumahnya adalah Hummer H2 berwarna putih. Konon katanya kendaraan inilah yang acap kali digunain Ismail Bolong untuk kegiatan sehari-harinya. Gak cuman itu aja, ada pula SUV tangguh Toyota Fortuner yang sekarang harga unit barunya bisa mencapai 600 jutaan rupiah. Kalau rival dari Toyota Fortuner ini justru dimiliki oleh Kombes Barata Indrayana yang juga ikut terseret dalam dugaan kasus suap tambang ilegal di Kalimantan Timur sana saat masih menjabat sebagai Dirkrimsus Polda Kaltim. Tertuang dalam laporan LHKPN yang dilaporkan tahun lalu, nilai mobil itu sekarang dibanderol seharga 250 juta. Tapi beda dengan Ismail yang mobilnya ada banyak, Barata ini cuma punya 1 mobil. Makanya total kekayaannya juga lumayan kecil, ya sekitar 1,9 miliar rupiah. Tapi sebenarnya sih cukup fantastis bagi polisi berpangkat kombes, sebab saat ini kisaran gaji pokoknya aja berada di angka 3 sampai 5,2 juta rupiah. Ajarin dong cara dapatnya, Pak. Selain Kombes Barata tadi, rupanya ada pula kombes lainnya yang ikut diduga menjadi bagian dari kasus dugaan suap tersebut, yakni Indra Lutrianto Amstono, yang tak lain menjabat sebagai Dirkrimsus Polda Kaltim menggantikan Kombes Barata. Gokilnya, Indra juga disinyalir menggantikan mengelola uang dugaan suap yang dikelola Barata tadi. Dalam laporan yang ditandatangani sama si Sambo, katanya Indra Lutrianto Amstono ini mendapatkan uang suap sekitar 9% atau sekitar 900 juta rupiah. Kalau emang itu beneran terjadi, menjadi sebuah hal kewajaran kalau pria ini mampu memiliki total kekayaan bersih sebesar 4,3 miliar rupiah.
Hebat banget ya, seorang kombes bisa punya 2 unit mobil Toyota Innova dan 2 buah sepeda motor yang kalau dijumlah nilainya itu menyentuh 625 juta rupiah. Dalam data itu pun tertuang kalau polisi berpangkat kombes ini masih punya tanah dan bangunan yang terletak di kota Sidoarjo dan senilai 3 miliar rupiah. Anyway, selain 2 nama kombes yang sedang bertugas di Polda Kalimantan Timur, rupanya ada pula perwira menengah polisi yang sedang mengemban tugas sebagai Kapolres di Makassar. Bahkan namanya sering dikait-kaitkan sebagai perantara antara si pengusaha tambang dan pimpinan Polri yang ada di Mabes, yakni Kombes Budi Haryanto. Perihal total kekayaannya sendiri berdasar laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkannya saat baru menjabat sebagai orang nomor 1 di Polrestabes Makassar, terdapat sejumlah aset berupa kendaraan. Akan tetapi tidak diketahui secara pasti tipe mobil yang dimilikinya. Namun kalau dijumlah, 3 unit mobil tersebut setara dengan 890 juta rupiah. Namun dibalik banyaknya aset pribadi yang dimiliki polisi yang satu ini, rupanya ia masih punya hutang senilai 18,9 miliar, sehingga menjadikan total kekayaannya terpangkas jadi 7,79 miliar rupiah. Lumayan gede juga ya. Makanya jangan tanya lagi kalau yang dibahas pangkatnya udah tinggi, kayak Irjen Heri Rudolf Nahak ini. Isu yang beredar menyebutkan kalau beliau ini memperoleh 50% dari dana suap tadi, yakni sebesar 5 miliar rupiah. Ini isu loh ya, disclaimer nih. Gak diketahui secara pasti berapa total kekayaan bersih pastinya. Toh orang ini gak melaporkan harta kekayaannya. Jadi bayangin aja, dapat dana segede itu, kira-kira isi di ATM-nya berapa ya? Namun yang pasti yaitu dengan pangkat yang dimiliki dalam menjalankan tugas sehari-hari, Irjen Heri diketahui menunggangi sebuah Toyota Land Cruiser. Tentu mobil ini sudah masuk dalam kategori mobil mewah karena harga barunya menyentuh 2 miliar rupiah lebih. Terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan kendaraan yang ngebuat kita nggak habis pikir, ternyata dalam pusaran kasus ini turut menyeret nama Komjen Agus Andrianto yang katanya mendapatkan uang senilai 2 miliar per bulannya dari Ismail Bolong. Tentu hal ini sangat mengejutkan, soalnya di garasi rumahnya cuma ada mobil-mobil reguler yang sering kita lihat di jalan. Pertama ada Toyota Vios tahun 2003, serta Nissan Grand Livina tahun 2012. Tapi kalau yang tadi rada kurang cocok sama pangkat di pundaknya, masih ada Mitsubishi Pajero Sport tahun 2011 yang siap menemaninya pergi kemanapun Komjen Agus bertugas. Selain tampangnya yang gagah, performa dan keandalan mobil ini emang layak disebut sebagai sebuah SUV sejati. Medan apapun bukan masalah bagi sebuah Pajero Sport. Ketiga unit mobil tersebut ditaksir bernilai 470 juta rupiah.